ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Kaidah yang ketiga. Ya. Periksa sikapnya tentang keimaman dan baiat. Kita masuk di permasalahan apa? Imam dan baiat. Ini ciri yang membedakan dai sunnah dan dai bidah di sini. Iya. Kalau dia mau tahu ini orang ahli sunnah, ingin kenal ini orang ahlul bidah, atau dia mengajak kepada bidah, tanya sikapnya tentang imamah dan tentang baiat. Iya. Seorang pemimpin muslim yang memimpin sebuah negeri yang mayoritas umat Islam. Iya. Banyak negeri seperti itu ya, termasuk negeri kita alhamdulillah Indonesia. Dipimpin oleh kepala negara muslim. Tanyakan kepadanya, syahkah dia dianggap sebagai imam? Apakah di leher kamu ada baiat terhadapnya? Jelas ya? Kalau dia katakan ini tidak boleh jadi imam. Imam sholat saja tidak boleh. Jelas ya? Nah, itu ciri ahlul bidah. Tidak ada dai sunnah seperti itu. Iya. Karena imamah di dalam agama itu adalah sebuah kewajiban yang dimaklumi. Adanya imam di tengah manusia. Bayangkan saking wajibnya memasang imam di tengah kaum muslimin. Rasulullah ketika meninggal itu tidak langsung dikubur oleh para sahabat jenazahnya Nabi. Padahal Nabi yang bersabda asri'u bil janazah, segerakanlah dalam proses pemakaman jenazah. Nabi tidak langsung dikubur oleh para sahabat. Mereka bermusyawarah dulu siapa menjadi khalifah mengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Abu Bakar menjadi khalifah, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Karena pentingnya masalah ini. Karena manusia itu tidak ada kebaikan bagi mereka kalau tidak ada pemimpin yang mereka bersatu di bawahnya. Kalau tidak ada pemimpin yang mereka bersatu di bawahnya, yang terjadi adalah hukum rimba. Iya. Yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat memansa yang lemah. Terjadi kekacauan di sana sini. Karena itu kata sebagian ulama, 60 tahun dipimpin oleh seorang pemimpin yang zalim dan banyak melakukan kesewenang-wenangan, itu lebih baik daripada 1 hari tanpa pemimpin. Iya. Jadi benar ya. Kalau kita sudah pernah merasakan di Indonesia ini pahitnya, semoga tidak berulang. Ini selalu saya ingatkan agar supaya jangan berulang lagi. Iya, pemimpinnya bukan tidak ada, pemimpin sedang digoyah. Jelas ya? Apa yang terjadi? Krisis moneter, ya, berbagai kerusuhan, huru-hara, nyawa-nyawa yang melayang, kehormatan yang diinjak-injak, harta yang ludes, berbagai kerusakan yang muncul. Karena apa? Keluar dari masalah ini. Nah sekarang sisa lihat, dai yang mengajak kepada sunnah. Seorang dai yang mengajak kepada sunnah itu sikapnya jelas. Iya. Kalau ada pemimpin, maka dia ajak manusia untuk dengar dan taat kepada pemimpin sepanjang dia tidak memerintah dalam apa? Dalam maksiat. Itu berlaku untuk siapa saja yang memimpin. Bukan nomor 1 atau nomor 2. Ya. Siapa saja yang memimpin. Itu kaidahnya seperti itu. Jelas ya? Kalau sekarang saja kalian itu ada pemimpin mengkritik seperti itu, maka pemimpin yang akan datang juga pasti akan seperti itu juga. Iya. Karena itu kata Imam Syafi'i, kalau ada yang menukil kepada kamu, iya,
bahwa si fulan itu berucap tentang kamu begini dan begini, maka kamu hati-hati juga dari si fulan ini. Dia aja menukil ucapan orang lain. Mungkin ucapan kamu bisa dia nukil juga kepada orang lain. Jelas ya? Jadi kalau dia sekarang ini terhadap pemimpin saja seperti itu sikapnya, di pemimpin yang lain pun akan seperti itu. Orang yang penasehat untuk umat, dai yang mengajak kepada sunnah, dan sunnah itu selalu mengajak kepada kebersamaan, hal yang baik. Dia akan mengajak untuk dengar dan taat kepada pemimpin. Iya. Sebab itu adalah tonggak kebahagiaan dan kesejahteraan sebuah negeri. Itulah yang ditunjukkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Rasulullah SAW, disepakati oleh para sahabat, para ulama, dan telah terbukti di dalam sejarah. Memang itu yang terbaik untuk manusia. Iya. Jadi ini bukan tempat saya menguraikan dalil-dalil semuanya ya. Di dalam hal ini, perintah untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Dan bagaimana Nabi SAW berucap hadits-hadits yang sangat banyak tentang hal tersebut. Sampai Nabi berkata, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Fa innahu man kharaja anit ta'ati shibran, manin kharaja anil jama'ati shibran, mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia tidak senangi. Jadi kalau lihat sesuatu yang tidak disenangi, apa saja? Perintah Nabi apa? Falyasbir, hendaknya dia bersabar. Hendaknya dia bersabar, itu perintah Nabi. Ya kalau kelihatan ketidaksabaran, bicara di sana sini, ngomel di sana sini, ya, ini tidak sabar namanya, menyelisih perintah Nabi SAW. Siapa yang keluar dari jamaah walaupun sejengkal, dia matinya mati jahiliyah. Ya, bahkan lebih daripada itu. Dalam hadits Hudzaifah bin Yaman, riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu min ba'di a'immatun yahtaduna bi ghairi hadi, yastannuna bi ghairi sunnati wa yahtaduna bi ghairi hadi." Ya. Qulubuhum rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Akan datang setelahku para pemimpin-pemimpin. Iya. Mereka mengambil sunnah selain daripada sunnahku, mengambil petunjuk selain daripada petunjukku. Di tengah mereka ada sekelompok lelaki, hati-hatinya itu seperti hati-hati syaitan di dalam tubuh manusia. Ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya, Rasulullah, bagaimana saya menyikapinya kalau saya dapati seperti itu? Kata Nabi, isma wa ati' lil amir, wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Isma wa ati'. Kata Nabi, dengar dan taat kepada pemimpin. Walaupun dipukul punggungmu, diambil hartamu, dengar dan taat. Itu haditsnya Nabi, tidak ada pelimpahan sana sini. Jelas ya? Tidak memberikan rincian. Oh, kalau di masa saya dapat tunjangan, dengar dan taat. Hah? Di masa sebagian proyek saya tidak dilancarkan, tidak dibantu, oh ini kita harus komplain. Nah seperti itu. Jelas ya? Nah, itu namanya tidak ada keikhlasan. Iya. Jadi ini sikap terhadap pemimpin diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah ini subhanallah hadits-hadits yang terkait dengan ketaatan kepada pemimpin ini hadits-hadits yang andai kata bisa dihapus dari buku-buku Bukhari dan Muslim, dihapus oleh mereka itu. Hadits-hadits ini. Ya. Karena ini semuanya menyelisihi apa yang mereka lakukan. Jelas ya? Menyelisihi apa yang mereka lakukan. Baik. Demikian pula terkait dengan baiat. Seorang dai yang mengajak kepada sunnah, baiatnya itu cuma satu. Baiatnya kepada kepala negara. Iya. Baiat itu tidak mesti dia datang kepada Pak Presiden, Pak Jokowi, mana tangannya, saya baiat. Nah, baru dikatakan dia berbaiat. Tidak mesti seperti itu. Dia syah sebagai kepala negara, maka di atas pundak kita ada baiat namanya. Cara otomatis.
ada baiat. Kita keluar darinya, itu akan dipertanyakan pada hari kiamat. Akan dipertanyakan pada hari kiamat. Man mata wa laysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di atas lehernya baiat kepada kepala negara yang syah, maka matinya adalah apa? Mati jahiliyah. Ini sikap membedakan antara dai sunnah, dai bid'ah. Iya. Jelas ya? Kalau dai ahlul bid'ah, mereka ditanya siapa imam kamu? Ya, mungkin pimpinan jemaahnya itu imam dia. Siapa imammu? Oh, ini Pak Ketua Yayasan. Ya. Itu imam saya. Siapa imam kamu? Ketua ormas kita. Ya. Jelas ya? Itu imamnya. Ada baiat? Kadang ada yang malu-malu kucing. Oh enggak, kami tidak ada baiat. Yang ada cuma mu'ahadah. Mu'ahadah itu baiat juga namanya. Coba bahasa lain saja. Jelas ya? Seperti sebagian ormas Islam di Makassar sini. Ya. Itu ada baiatnya. Saya tanya kepada orang-orang yang sudah lama di situ. Hadir teman waktu itu ada 2 orang murabbinya. Ya. Satunya sudah lebih lama dari yang lainnya. Saya tanya yang baru ini, kamu tahu nggak ada baiat? Dia bilang saya nggak tahu. Yang satunya kamu tahu nggak ada baiat? Iya, dia akui ada baiat. Jelas ya? Jadi itu harus dipahami. Itu mudah membedakan mana yang ke sunnah dan mana yang tidak di atas sunnah. Iya, orang yang di atas sunnah itu hatinya bersih. Dia bukan orang yang cinta kepada kekuasaan. Karena itu apabila ada yang berkuasa, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang manusia bersatu di bawah kepemimpinannya, hati-hati bisa melekat di situ. Maka dia jaga kebersamaan umat ini. Jelas ya? Karena itulah kedudukan imamah dan baiat itu dijaga di dalam syariat. Ini lagi sebagian jemaah ini, ada sebagian kelompok, ya dia mengklaim dirinya yang syah baiatnya. Karena konon katanya dia jemaah yang paling pertama di Indonesia. Ya, jemaahnya sudah berdiri sebelum Indonesia ini merdeka. Hah? Jadi kami ini baiatnya yang paling syah. Di luar jemaah kami, itu namanya kalau mati, mati jahiliyah. Ini keliru memahami jemaah ada imam. Imam itu kata Imam Ahmad, ukurannya siapa imam itu? Kalau kamu masuk ke dalam sebuah negeri, lalu tanya kepada semua penduduk negeri, dari ujung negeri itu ke ujung yang lainnya. Kalau kita di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, tanya siapa kepala negaramu? Semuanya menunjuk ke sana. Itulah imam namanya. Kalau di Indonesia cocoknya kepada siapa itu? Hah? Itu kepada Bapak Presiden kita. Imam Jokowi, Joko Widodo, itu imam kaum muslimin di Indonesia. Itu bahasa syar'i saya pakai. Jelas ya? Itu keyakinan. Iya. Di dalam agama harus dipahami. Sebab kalau tidak seperti itu, inilah sebab datangnya kerusakan di tengah manusia. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Man akrama sultanallahi fil ard akramahullah. Wa man ahana sultanallahi fil ard ahanahullah." Siapa yang memuliakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan memuliakannya. Siapa yang menghinakan penguasa Allah di atas muka bumi, Allah akan menghinakannya. Kata Salih bin Abdullah Tasturi rahimahullah, la yazalun nasu bi khair ma'adzamus sultana wal ulama. Manusia akan terus menerus di atas kebaikan sepanjang mereka agungkan pemerintah dan ulamanya. Ini harus dipahami masalah ini. Baik, jadi ini kaidah yang ketiga dalam membedakannya terkait dengan masalah apa? Imamah dan baiat. Iya. Sebelum saya ke kaidah yang keempat, saya ingin perjelas dulu ya hadits. Iya, man kharaja man mata wa laysa fi unuqihi bai'a mata mitatan jahiliyah.
siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat, maka matinya adalah mati jahiliyah. Baiat kepada siapa ini maksudnya? Kepada pimpinan negara yang disepakati. Jelas ya? Kalau kepada pimpinan jamaah, itulah sebenarnya kalau dia baiat kepada pimpinan jemaah, dia tidak baiat pimpinan negara, itu artinya dia kalau mati jahiliyah. Itu contoh konkretnya. Jelas ya? Jadi jemaah-jemaah yang punya imam tersendiri dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini, dia punya imam tersendiri, membaiat imamnya sendiri dalam jemaahnya. Maka ini mereka kalau mati, mereka ini yang terkena hadid, terkena ancaman. Matinya mati apa? Mati jahiliyah. Jangan dibalik masalah itu. Ya, jelas ya? Jemaah ini kalau dibalik kacau nanti. Seperti tadi jemaah itu yang mengklaim dirinya sebelum kemerdekaan. Dia siapa yang mengakuinya? Jelas ya? Yang dikatakan imamah itu harus syah dengan apa? Dengan 3 hal. Pengakuan dari dipilih oleh ahlul halli wal aqd dan diikuti oleh yang lainnya. Yang kedua, mendapat pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, dia berkuasa dengan kekuatannya, mengumumkan dia berkuasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Jelas ya? Ini yang ketiga ini cara keliru ya. Kalau misalnya ada yang kudeta lalu dia berhasil berkuasa, maka itu dianggap syah di dalam hukum syar'i untuk menjaga jangan sampai terjadi pertumpahan darah di tengah umat Islam. Ya sama di Indonesia ini. Kalau ada yang bertanya, ada yang berkata ini kok pemimpinnya ketika terpilih ditaati, sedangkan proses pemilihannya tidak sesuai dengan syar'i. Ya. Ada kadang yang berucap seperti itu. Ya, dan ini suara-suara sumbang karena tidak kenal sunnah. Jelas ya? Karena salah satu dari 3 hal yang disepakati oleh para as-salaf, syahnya pemimpin. Cara yang ketiga, dia berkuasa dengan apa? Kekuatannya. Sama seperti itu. Kalau dia menang cara pemilu, dia terlanjur memimpin, diakui oleh semuanya, maka ini masuk ke dalam cara yang keberapa? Cara yang ketiga, syah sebagai pemimpin. Baik, dipahami ini ya? Iya. Jadi ini prinsip tetap. Dan ini jelas di kalangan ahli sunnah. Ya, dan belum pernah tercatat di dalam sejarah ada orang yang melakukan kudeta terhadap pemerintah kemudian keluar membawa kebaikan. Itu belum pernah ada di dalam catatan sejarah. Kalau terjadi kudeta pasti kejelekan yang muncul. Ada sebagian pemerintah yang berhasil berkuasa dengan kudeta, dengan pertumpahan darah, tapi dia dikudeta lagi setelah itu. Dikudeta lagi setelah itu. Ya, biasanya seperti itu. Jelas ya? Dia senang ada orang yang mengangkat-angkatnya dengan cara ribut-ribut. Biasanya orang-orang yang mengangkatnya ini juga yang menurunkannya dengan cara apa? Ribut-ribut pula. Ya. Karena itu komitmen di atas tuntunan dan syariat itu adalah hal yang paling indah di dalam kehidupan. Iya. Dan sekali lagi dasarnya sudah diingatkan oleh Nabi. Nabi beri keutamaan, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah kalian terhadap kezaliman pemerintah kalau ada, sampai kalian menjumpaiku di telaga. Sabar supaya berjumpa dengan Nabi di mana? Di telaga. Itu mungkin pintu ketaatan Allah bukakan untuk kita supaya memudahkan kita untuk minum dari telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.